Ya, halo semuanya. Kita ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini hari Senin, yaitu hari rest day-nya Tour de France di minggu pertama ya. Setelah mereka balapan kemarin hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 9 hari, ini hari ke-10, mereka istirahat. Jadi akan disambung lagi besok mungkin Selasa ya. Jadi hari ini Senin ini rest karena kemarin hari Minggu stage ke-9 itu dimenangkan oleh Mathieu van der Poel ya. Karena ya saya kan sudah pernah bilang bahwa Mathieu van der Poel ini kuat sekali ya. Sangat kuat sekali ya. Dan karena tidak ada tim-tim lain yang mau mengambil resiko ya, karena masih hari ke-9. Jadi ya siapa yang mau mengambil resiko, dialah yang menang ya. Dan siapa lagi kalau enggak Van der Poel ya. Apalagi dia paling kuat sepeleton ya. Jadi sikat aja di saat lainnya lengah, disikat sama Van der Poel. Hitung-hitung lumayan dia ngumpulin satu stage win ya. Saya juga nggak tahu apakah Van der Poel ini akan menyelesaikan semua 21 hari ya. Biasanya dia di hari ke-12, 13, 14, 15 gitu kokut sudah pulang ya. Ya nggak apa-apa karena dia bukan GC kok. Lain kalau misalnya itu Pogacar atau Vingegaard atau Paul Seixas ya, dia harus stay terus untuk ngejar stage podium terakhir ya di sampai Paris ya. Nah, hari ini episode ini menarik karena saya ingin bicara tentang itu ya, pemenang-pemenang Grand Tour ya, yang menurut saya itu sangat impresif ya. Jadi tidak ada orang yang menduga, sama sekali tidak terduga bahwa orang ini akan menang ya. Bisa dikatakan bahwa misalnya katakan pepatah-pepatah hidup yang mengajari kita agar tetap survive dan go on gitu ya. Berjalan teruslah dalam hidup ini, dalam kondisi apapun yang Anda kemalangan apapun yang menimpa Anda ya, jalan terus karena Anda tidak tahu apa yang nanti ada di depan Anda begitu loh, you know. Yang penting Anda jalani terus, kesusahan apa hari ini Anda lewati, berjuang dan nyatanya menang beneran. Ada 2 contoh ini yang saya mau ceritakan ini ya. Satu adalah Vincenzo Nibali. Padahal dia itu sudah menang beberapa kali. Dia sudah menang Grand Tour 3 kali. Tour de France, Giro Italia, dan Vuelta a España. Komplit sudah trilogi. Pogacar aja belum pernah menang Vuelta a España. Tapi Jonas Vingegaard sudah 3, sudah pernah. Nah, Vincenzo Nibali ini sudah terlalu tua ya. Waktu dia memenangkan Grand Tour ke-4 itu di tahun 2016, yaitu Giro di Italia. Vincenzo Nibali itu orang Itali yang otomatis ya hafal lah semua jalan-jalan di Italia. Tapi pada waktu itu di tahun 2016 dia bersama tim Astana, tim Kazakhstan dulu, Astana. Ya, dia secara mengagetkan menang Giro di Italia Grand Tour ke-4 kalinya. Dia sendiri sebetulnya surprise. Ya. Jadi ketika dia menang, dia bercerita bahwa saya sebetulnya
memulai Grand Tour ini dengan badan yang tidak enak gitu. Hari ke-1, kedua, ketiga, keempat dia lewati dan dia ketinggalan sudah jauh dari GC leader Steven Kruijswijk itu. Ya. Steven Kruijswijk itu orang Belgia. Dia jalani hari demi hari dia jalani. Gitu. Badannya nggak enak, belum menyesuaikan dan sebagainya. Ya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba di pertengahan race-nya itu badannya sudah mulai pulih. Nah, kita nggak tahu. Di dalam sepedaan semua itu begitu, ya. Kita awalnya misalnya memulai sepedaan dengan misalnya kok nggak enak ya. Saya sering memulai sepedaan itu dengan badan rasanya nggak enak. Ya, di episode-episode saya pun saya pasti katakan bahwa setiap kali saya bangun tidur untuk ya rasa ya memang bangun tidurnya segar. Tapi ketika menaiki sepeda itu serasa ada keraguan apakah saya ini bisa nanjak ke Surya. Biasanya kan saya kan rutin ke Surabaya Surya PP. Ya. Jadi ada keraguan. Jadi selalu ada keraguan bahwa tak rubah ruteku. Tawar-tawaran gitu loh. Nggak usah ke Surya, mungkin cari rute yang flat aja. Nah, kalau flat itu biasanya ke Dawar PP, kan lebih flat gitu. Atau kalau enggak misalnya ya Lawang PP aja lah, saya enggan nanjak gitu. Itu selalu ada di awal-awal gitu. Sampai misalnya saya sampai Ahayani gitu baru bangkit. Loh ya enggak apa-apa ya, ternyata badanku oke. Ya, setelah di Sidoarjo bablas sudah wis. Langsung aja. Nah, itu sudah pulih. Demikian pula ini si Vincenzo Nibali ini. Hari pertama sampai hari ke-15. Aduh, seolah-olah dia ini kayak ya, mungkin ini hari terakhir, ini sudah terakhir saya sebelum saya pensiun. Misalnya itu begitu. Sopo nyono. Ya bahasa Jawanya itu sopo nyono. Itu artinya siapa yang nyangka bahwa di stage 19, stage 19 loh, berarti apa? 19, 20, 21. 3 stage sebelum selesai berakhir. Ini di minggu ketiga loh ini. Di mana semua pembalap sudah merasa kepayahan semua pembalap. Nggak ada yang minggu ketiga itu fresh, itu nggak ada. Ya. Di stage ke-19 sopo nyono terjadi kemalangan. Pemimpin GC yang memakai Maglia Rosa jersey pink kecelakaan pas turunan. Entah gimana ya, waktu dia turunan delosor sampai jempalik. Waduh, itu fatal pas turunan. Ya, pada saat itu memang semua di tahun 2016 belum ada disc brake, semua rim brake kan semua. Sayang sekali. Sepedanya Bianchi, andai kata dia menang, wah, top Bianchi. Jempalik dia, aduh, wis di stage 19 loh. Kalau sudah begitu ya nggak bisa GC nungguin kamu, sudah nggak bisa, karena itu pun bukan di saat Anda awal-awal stage ya, itu kan sudah di momen-momen krusial. Ya sudah, terpaksa dia buabras semua, melanjutkan, dan otomatis Vincenzo membalap. Ya, yang tadinya Vincenzo ketinggalan lebih dari 1 menit, 2 menit lebih dari Steven Kruijswijk, dan dia tinggal menyelesaikan
1 hari besoknya aja. Ya. 19-20 karena 21 itu sprint stage. Sudah dinyatakan menang sudah. Di stage 20 enggak perlu nunggu ke keluar 1. Akhirnya ya Vincenzo dengan mudah menyalip. Mudah. Ya. Istilahnya itu kayak ketiban duren begitu. Lu. Sopo nyono. Apa mau dikata, padahal Vincenzo Nibali sendiri, dia mengaku bahwa pada waktu itu badan saya itu sudah tidak enak. Ya, ada yang nggak beres di badan saya. Tapi saya berusaha untuk nge-push gitu loh. Saya hanya berusaha untuk bertahan hari 1 ke hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Ya. Kalau sampai terjadi seperti ini kemalangan yang akhirnya membuahkan keuntungan buat dia, yaitu bonus yang nggak ada yang nyana. Sopo nyono. ya akhirnya dia memimpin, dia memenangi stage 19 itu dan terus kemudian besoknya juga nanjak, stage nanjak, dan itu Stephen Kruijswijk sudah kesakitan, dia tidak bisa sudah. Stage 20 dimenangkan oleh Vincenzo Nibali lagi, karena dia mungkin sudah merasa bahwa dia senang, sudah mengambil alih posisi 1 ya. Besoknya disikat sama Vincenzo Nibali dan akhirnya dia memenangkan Giro di Italia kedua kalinya, 4 kali Grand Tour. Sopo nyono. Ya, di sini bukan sopo nyononya sih. Kalau misalnya Anda hanya mengandalkan sopo nyono, itu kan berarti kan Anda mengandalkan luck ya, mengandalkan keberuntungan. Ya memang waktu itu ada faktor keberuntungan. Tapi di sini yaitu faktor yang don't give up-nya itu loh istilahnya, atau bisa dikatakan ya bahwa Vincenzo ini alon-alon asal kelakon aja ndak apa-apa, alon-alon asal kelakon ya, selesaikan stage demi stage walaupun alon, pokok kelakon, asal waktunya dia itu ndak tambah jomplang, ndak tambah kalah, ndak tambah mundur, ya wis alon-alon kelakon. Begitu. Ya. Berbuah keberhasilan, dia menang. Ini contoh pertama. Vincenzo Nibali. Contoh kedua adalah Tadej Pogacar. Waktu saat memenangkan Grand Tour perdana dalam hidupnya. Dia masih muda, mungkin umurnya masih 20-21 kalau nggak salah ya. Saya harus cek itu berapa. Masih muda kok. Yaitu di tahun 2020. Ya. Jadi Pogacar waktu itu juga memenangkan Tour de France di detik-detik terakhir. Gila enggak? Gila banget. Apa mau dikata, ya kan? Kita jangan memikirkan Pogacar saat ini ya, yang tidak ada lawannya ya. Dulu siapa yang tahu? Ya. Dulu siapa yang tahu, dia masih muda, seijo, seumur jagung, ya istilah-istilah apa aja, seumbelen. Jadi ya, tapi tim UAE tahu bahwa dia punya pedigree, jadi dia punya gen yang luar biasa untuk jadi juara, makanya dibeli, dikontrak, dan waktu itu adalah saat di mana dia harus berhadapan dengan pembalap senegaranya, Primož Roglič. Itu pembalap yang kuat sekali. Primož Roglič itu sebelumnya itu sudah memenangkan Vuelta a España. Ya, Primož Roglič ini memenangkan Grand Tour berapa kali? Itu sudah 3 kali lebih.
Tapi Vuelta Espanya tok. Belum pernah Tour de France. Ya. Dan di hari pertama sampai hari ke-20 itu loh. Sampai hari ke-21, 19. Lagi-lagi hari ke-19. Persis sama dengan Vincenzo Nibali. Lagi-lagi di hari ke-19. Ya. Padahal di hari ke-19 Pogacar itu sudah kira-kira ya 40 menitan di belakangnya Primož Roglič loh. Ya 40 menit. Dan di hari ke-19 itu hari ke-20 adalah stage time trial. Waduh, ini berat. Ya tidak bisa dipungkiri juga sebetulnya Pogacar itu ada faktor sopo nyononya juga. Sopo nyono karena Primož Roglič ini ternyata jatuh di stage-stage sebelumnya. Jadi ya lumayan badannya babak belur juga. Ya enggak bisa sopo nyono ya. Tapi bukan sopo nyononya sih. Bukan sopo nyononya loh ya. Tapi ya ini faktor-faktor yang alon-alon wis pokoknya bertahan. Ya seperti yang dilakukan oleh si Pogacar ini. Di stage yang ke-20 yang terakhir ini, yaitu stage time trial, padahal jaraknya itu kalau nggak salah 30 kilo. Tapi ada neglect-nya. Di neglect-nya itu sekitar 12 atau kalau nggak salah 15. Di mana dia kedua pembalap ini start dengan sepeda TT, ya, karena flat. Separuh jalan tukar sepeda gunung, ya, yaitu sepeda road bike. Untuk stage tanjakannya itu. Ya. Nah, otomatis yang memakai yellow jersey kan start paling terakhir karena dia memimpin. Jadi dia sudah tahu waktu itu bahwa Pogacar itu sekian itu dia sudah tahu. Jadi Primož Roglič dengan keunggulan yang 40 detik ini, sekitar 40 detik, anak saya enggak jelasnya. Sayangnya gagal. Ya sudah kepayan. Helmnya aja sudah makainya compang-camping. Sudah sangat-sangat amat kepayahan sehingga dia tidak bisa mempertahankan. Dan hasil dia masuk finish malah 1 menit 40 detikan di belakangnya Pogacar. Jadi Pogacar mengalahkan Primož Roglič ini lebih dari 2 menit. 2 menit di time trial itu sesuatu banget loh. Ya ada kemungkinan memang Primož Roglič ini sudah tidak kuat karena akibat jatuh dan sebagainya. Sudah kepayan, kesakitan. Ya, apapun juga, bagaimana Anda menilainya, kemenangan adalah kemenangan, kekalahan adalah kekalahan. Ya, apapun juga. Apapun. Jadi, kemalangan buat satu orang adalah keuntungan buat orang lain. Kemalangan buat Steven Kruijswijk di tahun 2016 Giro di Italia, jempalik, salto, keberuntungan untuk Vincenzo Nibali, kemalangan untuk Primož Roglič, keberuntungan untuk Tadej Pogacar. Ya, sehingga pada tahun 2020 itu terbukalah lembaran baru untuk Pogacar yang kemudian tahun berikutnya menang lagi dengan lebih gemilang, meninggalkan lawan-lawannya jauh sebelum berikutnya disikat Jonas Vingegaard 2 tahun berturut-turut. Tahun lalu dibalas dia menang. Tahun ini, ini masih bergulir ya.
Jadi prinsip apa yang mereka gunakan ini, kedua pembalap ini kok bisa menang secara begitu? Ya, sekali lagi, bukan alon-alon kelakonnya sih. Nah, itu mungkin akan saya gunakan sebagai judulnya. Oh, maaf. Bukan soponyononya sih. Ya, tapi justru alon-alon kelakon pokoknya saya kerjakan. Ya. Jadi saya harap kedua kemenangan ini yang tak disangka-sangka soponyono ini bisa memberikan kita pelajaran juga bahwa sebetulnya bukan soponyononya, tapi kita bertahan untuk bertahan. Gitu loh. Kita bertahan, berusaha terus untuk bertahan untuk berusaha untuk bertahan. Nah, di mana seringkali kita sudah give up di tengah-tengah, tapi ini tidak. Kita bertahan sampai garis finish. Perkara mana atau tidak, kita tidak tahu. Ya, tapi kita bertahan sampai finish. Ya, saya suka sekali dengan cerita-cerita seperti ini ya. Ya, inspiratif sekali. Ya, bahwa awal-awalnya Vincenzo sudah mengaku bahwa sebetulnya ini balapan saya anggap ini sudah jadi terakhir sebelum saya pensiun ya. Setelah itu pensiun dia. Pindah ke track hanya untuk hanya untuk namanya ada aja dipakai oleh track Vincenzo Nibali gitu. Tapi yang tidak signifikan. Jadi itu di Astana itu tahun terakhir. Dia sudah mau pensiun dah. Menang. Tadej Pogačar kebalikannya. Dia adalah pembalap yang paling muda. Menang. Lawan yang senior, lebih senior malah. Lebih senior, lebih kuat. Primož Roglič. Menang. Dan kedua rivalnya mendapat kemalangan karena terjatuh. Ya. Makanya kita tidak tahu ya di masa depan bagaimana. Kadang memang dalam hidup itu kemenangan bisa didapat bukan karena sebuah tim itu super kuat. Tidak. Kemenangan bisa didapat bisa jadi karena tim lain membuat kebodohan atau membuat kesalahan atau terkena kemalangan. Lah ya sapa nyono wis. Sapa nyono wis. Tidak ada yang menyangka ya. Banyak contoh-contoh hidup yang seperti itu. Banyak kemenangan yang didapat bukan semata karena atletnya hebat. Ya karena ada itu. Yang terpenting bagi kita never give up, dilakukan terus walaupun alon-alon. Ya, sama dengan saya membuat YouTube ini juga. Saya mungkin tidak akan bisa membuat banyak, alon-alon aja. Yang penting saya suka melakukan, ya. Dan yang penting Anda juga suka menonton, kemudian berkomen dan memberikan like, ya. Subscribe juga. Terima kasih. Sampai ketemu di episode yang lain yang akan datang. Terima kasih.